Hit for my wins, I need my ends. This life is real, and play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. I've been chasing so long, every right that feels wrong. Rather be with you instead. There's something about it right here, got me seeing so clear. Rainbow colored skies ahead. Now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate, baby, I just don't wanna wait. Oke teman-teman, thank you, tepuk tangan buat kalian semua, silakan duduk. Asik, gila, ngeri banget. Ini merinding teman-teman ya. Jujur ini legacy rame banget. Tadi gue ada Koyosua ya, tepuk tangan buat Koyosua, dia angkat-angkat AC teman-teman. Gila, keren banget teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, ini rame banget, keren banget. Pertama kali ya kan, kemarin gue sempat kontak juga Chester, gue pertama kali naik Wush ya kan ke Bandung. 30 menit cepet banget, gila teman-teman ya. Teman-teman, gue pengen ngucapin thank you dulu kepada KPM Owner, Legacy, Ko Andre, tepuk tangan buat Ko Andre teman-teman. Ada Ko Andre, ada Ko Edo, Ko Yosua, tadi ada Chester juga, tepuk tangan juga buat mereka teman-teman ya. Thank you udah mau ngundang seorang Fandi, seorang bocah umur sekarang 23 teman-teman ya. Semoga semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, disclaimer sedikit. Gue pakai gua sama lu boleh ya teman-teman ya. Biar kita akrab ya teman-teman ya. Teman-teman, sebelumnya hari ini sifatnya adalah sharing aja teman-teman ya. Karena gue yakin masih jauh lebih banyak senior leader di Legacy yang lebih jago daripada gue teman-teman ya. So tepuk tangan sekali lagi buat senior leader kalian. Ada clicker atau voice comment? Oh oke, thank you. Teman-teman, hari ini gue pengen bawain materi sedikit teman-teman ya. Berjudul Unlimited Leveling. Buat corekan kirinya bilang Unlimited Leveling. Teman-teman, kenapa gue bawa wow, rame banget. Teman-teman, hari ini kenapa gue bawa materi ini? Karena menurut gue teman-teman, kita di bisnis prudential ya kan, kita nggak berhenti untuk level up teman-teman. Kita nggak berhenti untuk naik level dan bisa menemukan hal yang baru di sini teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, sebelum gue mulai ya kan materinya, izinin gue memperkenalkan diri sedikit dulu teman-teman ya. Halo semuanya, nama gue Trifandi Wijaya, panggilannya Fandi ya kan. Gue lahir 6 September 2002. Berarti gue umur 23 hari ini. Ada yang lebih muda daripada gue? Ada yang lebih muda?
Ada yang lebih tua? Oke, kan keren ya. Teman-teman, gue anak keempat dari 4 bersaudara. Gue anak bungsu. Ada juga anak bungsu, teman-teman. Ada ya? Satu orang doang kayaknya ya, teman-teman ya. Oh, ada dua tadi gue lihat tuh. Teman-teman, gue anak bungsu. Kalau di keluarga gue anak bungsu itu relatif dengan yang namanya golden child, teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, teman-teman. Golden child itu artinya orang yang paling anak yang paling disayang di keluarga, teman-teman ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena dari dulu, teman-teman, experience gue ya kan. Gue tuh suka mainan, ya kan. Gue suka mainan dan waktu itu gue sering banget rebutan sama koko gue. Jadi gue berempat ya kan, semua itu koko, semua cowok ya kan. Gue sering banget rebutan teman-teman. Dan gue sering banget nggak kebagian mainannya. Dan waktu itu teman-teman, gue ngelakuin hal yang paling enak sebagai anak bungsu teman-teman ya kan. Nangis teman-teman ya, nangis dan ngadu ke orang tua. Itu enak banget teman-teman ya kan. Gue tinggal ngomong ke orang tua ya kan, "Pak, Mah, aku mau main tapi nggak kebagian nih, kok main terus nih," ya kan. Ya udah akhirnya orang tua gue ngapain? Dia cuma bilang ke koko gue bilang gantian ya kan. Nanti kan koko juga bisa main. Si Dede kan belum main teman-teman ya kan. Dan gue dapat mainannya. Nah semenjak saat itu teman-teman gue selalu berpikir hidup itu enak. Gila hidup tuh mudah banget kayaknya. Apapun yang gue pengen ya kan. Gue tinggal ngerengek ke orang tua ya kan. Tinggal minta ke orang tua dan akan dikasih teman-teman ya. Itu terbukti karena banyak hal contoh seperti gua mau kuliah di mana ya kan. Gua mau berkarir kayak gimana, bahkan gua mau makan apa nanti itu semua itu diatur, teman-teman, sama orang tua. Enak nggak hidup kayak gitu? Enak ya? Enak banget teman-teman kedengarannya. Tapi teman-teman, buat yang nggak sadar, gua bertumbuh jadi orang yang manja dan dependen, teman-teman. Dan itu sangat tidak enak di kehidupan pendewasaan, teman-teman. Jadi menurut gua, teman-teman, ya kan, hidup bisa di profit itu enak banget. Tapi kalau kita tumbuh jadi orang yang manja dan dependen, kalau gua tumbuh jadi orang yang manja dan dependen, kayaknya gue juga sama aja sama orang-orang yang memang cuma rely sama orang tua, teman-teman. Jadi dulu gue cuma mikir kayaknya gue perlu untuk belajar mandiri, teman-teman, kayak gitu. Terus waktu itu sempet ditanya sama orang tua gue kan, dia ngasih gue pilihan teman-teman. Van, kamu kan sekarang udah mau selesai SMA nih ya kan, kamu udah mau kuliah, kamu kira-kira mau kuliah di mana? Gue mikir ya kan, gue searching di internet ya kan yang mana yang bagus, gak dapet teman-teman. Kenapa? Karena dari dulu selalu di provide, ya kan? Pilihan selalu ada. Akhirnya gue cuma ngomong, aduh, nggak tahu mah di mana ya. Ya udahlah, tentuin aja lah, ya kan? Balik lagi ke orang tua, teman-teman. Habis itu ada orang tua gue cuma bilang, ya udah Van, kalau kamu kan di BINUS, ya kan? Kalau kamu di BINUS, dia ngambil SI. Tapi itu tanggung setengah-setengah ya kan, setengah bisnis, setengah IT. Kamu ambil IT aja. Apalagi sekarang IT lagi bagus banget, teknologi lagi berkembang, prospek ke depannya bagus banget nih. Kamu kerja income gede banget. Tanpa berpikir panjang gue bilang, iya ya kan. Jadi akhirnya teman-teman gue kuliah di IT BINUS. Ada anak BINUS? Ada BINUS Bandung kan ya? Tepuk tangan buat anak BINUS teman-teman. Ada juga anak BINUS nih. BINUSian Pride nih kita ya. Lu B berapa bro? B23. Oh lu di atas gue B24. B24. Cuma anak BINUS dong yang tahu ya gitu-gitu ya. Oke, teman-teman, gue kuliah di BINUS ya kan. Buat yang anak BINUS ya kan, pasti tahu kita ada syarat kelulusan, teman-teman. Namanya enrichment ya. Kalau gue waktu itu ngambil magang, teman-teman. Jadi di semester 5, semester 6 gitu kalau nggak salah, kita magang ya kan. Akhir teman-teman intermezzo sedikit, gue ngejalanin Prudential tuh bareng sama Cynthia. Tadi ada di videonya, teman-teman ya. Teman-teman, sedikit info, gue tinggal di Kelapa Gading. Buat yang nggak tahu Kelapa Gading, teman-teman itu di Jakarta Utara. Yang berarti deket Halim lah ya, deket Wush ya kan, 20 menit doang. Cynthia teman-teman itu tinggal di daerah Tangerang. Di Tangerang itu di Gading Serpong teman-teman ya kan. Dulu gue cuma mikir gila kalau misalkan gue mau ngedate ya kan, mau ketemu sama dia, tiap hari boncos gue. Ya kan, masa gue bilang ke orang tua gue terus buat pacaran kan gak enak juga. Itu gue udah mikirin tuh teman-teman ya kan. Akhirnya ya udah, gue mikir gimana caranya biar gue bisa ketemu sama dia terus tanpa bikin gue boncos ya kan. Gimana caranya biar gue bisa hemat operasional. Teman-teman pas waktu itu di BINUS itu buat yang tahu kita dibantu sama BINUS untuk magang. Ada aplikasinya untuk pilih list perusahaan yang mau kita apply. Tanpa melihat
nama perusahaannya, teman-teman, gue milih perusahaan yang beralamat di Tangerang, ya kan? Gue nggak ngeliat nih, ya kan? Dia perusahaan apa gue nggak peduli. Yang penting alamatnya Tangerang. Biar apa? Biar gue punya reasonnya nih, ya kan? Mah, aku magang keterima di Tangerang nih. Kayaknya perlu ada tinggal di dekat sana. Kalau nggak kan capek. Nah, akhirnya teman gue selalu mikir gila. Ini gue bisa nih, ya kan? Hemat operasional nih, ya kan? Enak nih hidup gue nih, ya kan? Ya udah, akhirnya gue magang di salah satu perusahaan. Ada yang tahu nih perusahaan apa? Perusahaan ban ya, teman-teman ya. Gajah Tunggal, teman-teman. Gajah Tunggal buat yang kalian yang nggak tahu, teman-teman, itu beralamat di Bitung. Ada yang tahu Bitung nggak di mana? Kalau nggak tahu, intinya Bitung ke Gading Serpong masih 1,5 jam lagi, teman-teman. Gila. Yang tadinya gue mau untung ya kan, tadi gue mau terima beres, nggak repot. Ini malah boncos, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya gue tetap magang di Gajah Tunggal ya kan. Gue happy, teman-teman. Kenapa? Karena 3 bulan pertama, gue berasa orang paling keren sedunia. Kenapa gitu? Karena dari dulu, teman-teman ya kan, lu bayangin deh ya kan, gue minta sama orang tua gue, di-provide terus sama orang tua gue. Untuk pertama kali dalam hidup, teman-teman, gue jadi orang bener. Kerja ya kan, dapat duit ya kan, nggak nyusahin orang tua, ya kan. Mau jajan tinggal beli, pakai duit sendiri ya kan. Enak banget tuh waktu itu. Dulu gue selalu minta izin ke orang tua gue mau beli barang. Sekarang gue udah punya gaji bro, ya kan. Enak teman-teman ya kan. Akhirnya makanya gue merasa gue orang paling keren sedunia. 3 bulan pertama teman-teman. Abis itu jujur tanpa merendahkan profesi manapun gue mulai bosan dengan rutinitas di kantor. Kenapa teman-teman? Dapat duit tuh enak ya kan. Dapat gaji tuh enak. Apalagi waktu itu gue as a starter teman-teman ya kan. Tapi waktu itu yang bikin gue resah adalah setiap hari kerjaannya sama teman-teman. Bahkan ngerjain project yang memang bisa dibilang udah selesai. Tapi kita dipaksa untuk kerjain lagi teman-teman. Jadi gue selalu mikir, gila, kalau misalkan megang ini kan introduction kerja kantor ya teman-teman ya. Kalau ini gue tekunin dan ini end game gue, kayaknya gue nggak bisa. Itu kalau gue teman-teman ya, gue pribadi kayaknya gue nggak bisa. Nah waktu singkat cerita gue lagi magang tuh teman-teman ya kan, gue lagi ngerjain project ya kan. Singkat cerita gue di WA sama Cynthia teman-teman ya kan. Gue di WA sama Cynthia teman-teman, jadi sebelumnya pada tahu Dufan lah ya. Dufan tahu kan, dunia fantasi Ancol tahu kan, tahu kan, tahu kan. Teman-teman, gue tuh selalu pengen banget ke Dufan. Gue pengen banget ke Dufan dan gue belum pernah ke Dufan. Selama 20 tahun hidup gue belum pernah ke Dufan. Sedih banget teman ya. Gue pengen banget ke Dufan ya kan. Dan kebetulan waktu itu Cynthia ngomong nih ya kan. Van, lu kan pengen banget ke Dufan nih ya kan. Lu belum pernah ke Dufan kan. Ini lagi ada event nih. Ke Dufan gratis. Gue bilang, wah gila ini dari mana nih event ya kan. Akhirnya gue tanya, gimana caranya lu bisa dapetin event Dufan gratis ya kan. Akhirnya ya dia bilang, ya gue cari-cari ya kan, ada promo-promo dan lain-lain ya kan. Gue tahu teman Cindy itu jago nyari promo ya kan. Gue mikir ya udah mungkin emang promo, Dufan gratis nih. Gue bilang, oke, boleh daftarin aja. Gue pengen ke Dufan ya kan. Apalagi kan berdua teman-teman ya kan. Gue udah bayangin tuh naik biang lala ya kan. Oh, enak keren tuh ya kan. Romantis tuh ya kan. Keren banget lah pokoknya. Intinya ya udah, gue bilang daftarin sekarang. Gue pengen ke Dufan. Ya udah, ayo. Abis itu dia ngomong teman-teman. Ya udah Van, gue daftarin ya. Tapi gue minta dong KTP sama selfie lu. Wah, teman-teman. Akhirnya gue kirim teman-teman ya kan. KTP sama selfie. Buset. Dan teman-teman, gue inget banget itu, ini ada tanggal nih, 31 Maret 2023, teman-teman ya kan. Semenjak itu teman-teman, di AJ dan IC gue terdaftar jadi agent Prudential. Tepuk tangan buat sini ya teman-teman. Gila banget. Gila banget. Ini gue kayak pinjol lagi nih fotonya ya. Pakai batik hari Jumat teman-teman. Gue banget lagi lunch ya kan. Disuruh lu kirim aja foto KTP sama selfie lu. Ya udah gue kirim begini ya kan. Pegang kayak pinjol ya kan. Kenapa ya gue gak mikir waktu itu ya. Udah lah gak apa-apa lah. Nah teman-teman jadi itu cerita singkat gue. Gimana caranya seorang Van ini bisa join di Prudential teman-teman ya kan. Jadi karena kan mungkin banyak orang nanya, Van lu gimana cara sih bisa rekrut orang kayak lu. Gak ada nothing special teman-teman. Gak ada yang spesial. Ya kan? Cuma karena Dufan teman-teman ya. Jadi sesimpel karena gue pengen ke Dufan ya kan. Ya lah Dufan kita juga bisa kali pergi ya kan. Tapi karena sesimpel gue pengen Dufan. Ya udah gue kerekrut teman-teman ya. Kayak gitu. Nah teman-teman ini gue mulai masuk ke materi sedikit teman-teman ya. Pertanyaannya sekarang. Menurut teman-teman semua Prudential business itu apa sih?
Gue pengen dong dua orang deh kasih gue dua kata. Apa itu bisnis prudential? Ada yang bisa? Teriakin aja. Apa? Bisnis prudential? Apa? Apa? Nggak ada yang denger. Kendaraan, betul. Kendaraan, mobil, oke. Ada lagi? Franchise, oke. Udah dua tuh. Thank you teman-teman ya. Tepuk tangan dulu dong buat semua ya. Nah, ada yang tahu nggak nih gambar apa teman-teman? Boleh cepet lu jawabnya ya. Teman-teman, ini gambar Mobile Legend ya kan? Siapa yang main Mobile Legend? Ayo lebih jujur lagi teman-teman ya. Banyak Mobile Legend. Teman-teman, ini gambar Mobile Legend. Menurut gua pribadi, teman-teman, ini bisnis prudential. Sistemnya mirip, teman-teman, ya kan? Bagaimana? On. Eh, tunggu dulu. Salah arti nih, ya kan? Salah arti, sabar dulu, saya jelaskan dulu nih, ya kan? Wah, gawat nih gini. Pertama kali loh. Pertama kali gue ngomong bawain ini legacy dong ngomong gue berbisnis setiap malam main ML. Gila, gila banget. Salah arti ini. Aduh. Sebentar tadi ya. Mobile Legends ya. Teman-teman, Mobile Legends itu menurut gue mirip sama Prudential Business. Aduh. Oke, teman-teman, Mobile Legends tuh berapa lawan berapa sih? 5 lawan 5. Ada nggak opsi 1 lawan 1? Ada ya, ya kan? Teman-teman, bayangin buat yang main Mobile Legends ya kan, 5 lawan 5. Kalau teman kalian mati ya kan, let's say jadi 1 lawan 5 deh. Lebih gampang mana? 1 lawan 5 apa 5 lawan 5? Udah jelas teman-teman. Jadi ini bisnis prudential. Ramean tuh lebih gampang. Intinya itu dulu teman-teman. Ramean lebih enak, keroyokan lebih enak, ya kan? Lo kalau ngegeng orang buat yang main ya kan, 1 orang dong. Misal lo sendiri, bawa temen dong. Sama teman-teman. Ke kantor, ke legacy, bawa temen ya kan. Keroyokan lebih enak ya kan. Terus kalau kalian menang ya kan, main ranked nih, menang ya kan. Dapat apa? Bintang, bintang poin lah ya kan. Naik naik pangkat dong. Sekarang apa sih paling tinggi? Mythic, Mythic Glory. Immortal. Gue udah lama nggak main. Immortal teman-teman ya. Naik pangkat kan. Sama teman-teman. Kalau kalian menang di Prudential, dapat award. Dapat achievement teman-teman. Jadi menurut gue kenapa gue bawain Mole ya kan. ML ya kan, Mobile Legend. Karena menurut gue ini gambaran paling simple, analogi paling simple. Apa itu bisnis Prudential? Tadi ada yang bilang kendaraan, tadi ada yang bilang franchise. Sama teman-teman, mirip kalau kalian pikirin secara logika ya. Kayak gitu. Nah makanya teman-teman di Prudential gue selalu sebut ini level up game. Kenapa? Karena setiap hari ya kan kita pasti pengen memperbanyak masa kita. Teman-teman bayangin deh kalau Mobile Legends punya opsi 10 lawan 5, lu 10 lawan musuh 5, lu pede nggak? Pede menang dong. Sama teman-teman. Anggap di Prudential enaknya ada opsinya. Ada opsi untuk lu bisa main keroyokan teman-teman ya. Kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara biar jadi top playernya? Ya kan? Kan pasti sering lihat orang main Mobile Legends ya kan, pro player ya kan. Pertanyaannya apa sih yang membedakan? Kenapa kita kadang kita main Mobile Legends ya kan, pasti lama dong ya kan. Kita grinding, kenapa kita nggak jadi top playernya? Karena di bisnis freelancer tepuk tangan buat Bro Joshua. Gila, keren 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 keren. Cuma di legacy lo teman-teman lo ya. Keren keren keren. Gojekannya masuk ya. Nah teman-teman, kenapa nggak semua orang sukses? Boleh nggak teman-teman kita baca bareng-bareng tulisan yang di bawah sama-sama? Satu, dua, tiga. Benar, teman-teman. Jadi itu yang menurut gua membedakan nih, ya kan? Orang-orang top, orang-orang biasa, dan orang-orang yang memang ya biasa aja, teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang, teman-teman, itu quit. Bahkan sebelum mereka bisa merasakan kemenangannya, ya kan? Teman-teman, gue jujur, gue dulu pernah main Mobile Legend, ya kan? Rank gue epic, jangan dihujat, teman-teman. Rank gue epic, di epic pun gue kena mental. Kenapa? Karena gue main tuh berasa susah banget buat naik rank, ya kan? Untuk menang itu susah banget. Gue quit teman-teman. Makanya gue nggak jadi pro player Mobile Legend, ya kan? Gue nggak sukses di Mobile Legend ya, kayak gitu. Makanya teman-teman, tanya sama di Prudential kenapa nggak semua orang sukses? Agent tuh banyak banget kan, teman-teman ya kan? Tapi kenapa nggak semuanya sukses? Kenapa nggak semuanya bangun kantor kayak Legacy? Karena kebanyakan orang itu quit bahkan sebelum mereka merasakan kemenangannya.
Jadi pesannya teman-teman, kita jangan sampai kita quit dulu nih. Bahkan sebelum kita merasakan kemenangannya. Karena sayang, udah ngerjain, udah capek, udah ketemu tantangan ya kan. Udah mikir bahkan untuk nge-solve problemnya, tapi nggak merasakan kemenangannya teman-teman ya. Nah, baik lagi teman-teman, kenapa gua pengen ngejalanin Prudentialnya? Tadi kan untuk rekrut tuh suatu cerita teman-teman ya kan. Tapi untuk ngejalanin Prudentialnya, itu different story lagi ya kan. Gampang aja teman-teman ya kan. Secara license gue terdaftar di Prudential. Tapi buat gue punya willingness-nya untuk kerjain, kayaknya itu hal yang beda teman-teman ya. Tapi baik lagi, reasonnya teman-teman, gue tuh orangnya selalu berpikir dengan logika teman-teman. Contoh ya kan, tadi gue selalu nge-compare bisnis. Waktu gue diajak teman-teman ya kan, waktu gue diajak untuk ke Prudential ini, gue selalu mikir, gila ini asuransi, bisnis, kerjaan, katanya bisa menjanjikan uang besar ya kan. Dan ini juga bisa untuk long term kita, ya kan? Gue compare dong. Kali ini gue compare, teman-teman. Gue nggak langsung terima, teman-teman ya. Nah, gue compare dengan pekerjaan pada umumnya. Yang pertama adalah kerja kantor, teman-teman, ya kan? Gue selalu compare. Gue pernah magang. Kata alasan gue, ini itu ya masa depan lu. Kalau misalkan lu kerja kantor, kira-kira pekerjaan seperti ini, kira-kira gajinya pun seperti ini, ya kan? Gue tanya, emang berapa Pak kalau misalkan fresh graduate itu masuk untuk kerja di sini? Dia bilang, ya range ya kayak biasa lah Van, UMR ke atas lah 5 sampai 7 juta. Gue bilang, oke dong, ya kan? Cukup oke dong, 7 juta per bulan ya kan? Terus gue bilang, Bapak di sini udah berapa lama? Dia bilang, saya udah 12 tahun. Gue nanya gaji, tapi bukan secara frontal, teman-teman ya. Nanya gaji tuh nggak enak, tapi gue pakai cara gini. Gaji bawah berapa? Bawah bilang deh, itu kegedean apa kekecilan? Oke ya Pak? Oke. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue tanya, ya udah Pak, Bapak udah 12 tahun di sini dong, betul? 10 juta lebih gede lagi. Dia bilang, dalam hati gue lumayan dong ya kan. Range-nya lumayan nih. Gue bilang, 15 juta lebih gede lagi. Wah gede nih. Sukses nih gue ya kan. 20 kegedean dia bilang. Kayak gitu. Jadi range-nya sekitar 15 sampai 20 teman-teman. Dulu gue cuma mikir, gila. Kayaknya kerja 12 tahun, gaji 15 sampai 20 juta. Duitnya untuk sekarang, mungkin di gue di umur 20 waktu itu cukup besar. Tapi kalau gue bayangin kerja 12 tahun, teman-teman, dengan effort yang sama, gue jujur gue kurang cocok, teman-teman. Apalagi gue tuh selalu mikir, gila kok orang bisa ya anak muda tuh sukses cepet banget. Ya kan? Gue juga pengen. Bisa punya rumah, bisa punya mobil, ya kan? Gue hitung nih gaji 15 juta, ya kan? Kerja mungkin 10 tahunan. Hitung aja harga rumah berapa, harga mobil berapa. Gue nggak dapet endpointnya di mana gue bisa beli itu di umur yang muda, teman-teman. Sesimpel itu. Gue langsung compare apple to apple, langsung angka ke angka, teman-teman. Ya udah dong. Dari situ gue di BOP Business Prudential katanya bisa dapat income growth yang tinggi banget, teman-teman ya kan. Tapi kan gue nggak langsung iya lagi. Gue bilang ini lu nggak masuk akal, lu bohong, ya kan. Lu scam nih. Tahun pertama 7, tahun kedua 28. Buset. Udah kali ya kan. Tapi teman-teman gue compare lagi nih ya kan. Orang tua gue punya background, dia punya bisnis konvensional. Toko teman-teman. Kokain di Jakarta. Dari dulu itu laku banget teman-teman, laris. Makanya dulu menurut gue sukses teman-teman. Ya kan. Sebelum gue didoktrin sama orang tua gue, lu harus IT. Sukses itu punya toko. Kenapa? Gue pernah ke toko nyokap gue ya kan. Toko orang tua gue. Gue duduk di kasir, terima duit pak. Orang yang sama datang setiap hari. Kayaknya hidup enak banget. Ya kan. Wah, sukses itu punya toko, ya kan. Gua duduk di kasir, ya kasarnya angkat kaki, selesai, ya kan. Dulu gambaran gua sukses sedangkal itu, teman-teman. Tapi waktu itu 2020 ada apa, teman-teman? COVID, ya kan. Ada COVID nih. Ada COVID, habis itu untuk pertama kalinya, teman-teman. Orang tua gue itu nggak pernah curhat apapun tentang kesulitan bekerja ya sama gue. Makanya mungkin gue dulu nggak tahu sulitnya bekerja, teman-teman. Mereka itu nggak pernah ngomong kayak toko lagi turun mungkin atau toko lagi rame mungkin ya kan. Mereka nggak pernah ngomong. Pertama kali teman-teman after COVID itu, toko kan tutup semua ya, PSBB teman-teman ya. Income dari yang tadinya di atas drop ke nol dong. Nggak ada penjualan sama sekali teman-teman. Akhirnya pertama kali mereka bilang, Van sekarang yang lagi ngetrend tuh ngapain ya? Kayaknya gue yang joget-joget ya kan.
Enggak teman-teman. Jadi waktu itu dia nanya lagi ngetren apa ya? Saham gimana? Saham gimana? Invest gimana? Oke nggak? Oke nggak? Mama tuh sebenarnya pusing loh. Karena toko sekarang lagi tutup semua. Nggak ada penjualan sama sekali. Teman-teman, pertama kali gue dengar orang tua gue itu kasarnya ngeluh karena nggak ada income. Berarti harusnya seburuk itu dong, ya kan? Gila. Tapi gue tanya lagi sama orang. Prudential pas COVID gimana? Gue pengen tanya dong datanya dong. Prudential pas COVID gimana? Orang pada lihat, orang pada kasih bukti, gila kok penjualan malah makin naik, ya kan? Penjualan malah makin naik, orang jadi agent jadi makin punya duit, ya kan? Gue selalu mikir gila, berarti kalau konflik pun terjadi, konflik dunia terjadi, itu juga masih jalan Prudential, teman-teman. Dibanding dengan bisnis konvensional. Kayak gitu. Terus gue bandingin lagi satu lagi teman-teman ya kan. Jadi ada waktu itu temennya saudara gue, dia itu punya bisnis apa namanya sumber daya alam lah ya kan. Dulu tuh gue pengen jadi calo kapal teman-teman, kapal tongkang. Calonya ya, bukan yang punya teman-teman ya. Gue pengen jadi agent kapal. Kenapa? Karena dijanjikan fee-nya sekali closing 50 juta. Untuk gue di umur 20, umur 19 ya kan, itu uang besar banget ya kan. Gue udah pikir kayaknya gue bisa belanja setiap hari, buset kayaknya gue bisa beli mobil cepet nih ya kan. Gue pengen jadi agen kapal. Tapi gue kerjain 3 bulan gak ada yang closing teman-teman. Habis itu singkat cerita gue di Peru sebentar, gue pernah prospek tetangga gue. Dia tuh orang yang memang punya perusahaan kapal lah. Gue nanya, Om, emang aku kan pernah ngejalanin nih Om, agent kapal 3 bulan, kenapa gak ada yang closing ya? Dia cuma bilang, Van, lu perlu hal kalau lu mau masuk di industri di bidang ini. Yang pertama, lu perlu relasi. Kenapa? Karena lu perlu gain trust sama orang tersebut. Lu mau kasih dia kapal, lu mau kenalin dia sama supplier, dia harus tahu lu siapa. Karena nggak mungkin dia percayain sebegitu aja sama lu. Yang kedua, teman-teman, dia bilang lu perlu modal. Gue tanya polosnya, modalnya berapa kok? Se-M dalam hati gue kan bisa. Tinggal minta orang tua mungkin. Ya kan? Ya udah gue bilang, modal berapa kok? Modal enaknya Evan ya. Lu at least nih, at least banget. Lu perlu 50 M. Gue bilang, hah buat apa 50 M ya kan? Kaget teman-teman ya kan? Habis itu gue mikir, gila anak umur 19 punya 50 M lu ngerengek ke orang tua pun juga lu dicoret dari kakak Pak. Ya kan? Susah ya kan? 50 M. Gue bilang buat apa kok? Iyalah, lu mau running bisnis ya kan. Lu mau jadi agen kapal lu perlu bangun kantor lah biar lu ada kredibelnya dan lain-lain ya kan. Ya gue bilang waktu itu iya iya sih kok tapi kayaknya gue belum bisa deh ya kan. Akhirnya ya gue compare lagi sama Pru. Lu nggak pakai modal. Gila, gila banget. Akhirnya udah dari reason-reason tersebut, dari data tersebut ya kan. Ujung-ujungnya apa endpointnya? Selalu Prudential lebih unggul teman-teman. Nggak pakai modal ya kan. Relasi juga sama-sama nyari relasi teman-teman ya kan. Habis itu kerja santai ya kan. Kapan lagi bisa pedal di weekdays teman-teman. Kayak gitu ya. Teman-teman insya Allah teman-teman ya. Nah jadi memang ya udah ujung-ujungnya gue mikir kayaknya boleh juga deh gue untuk ngejalanin Prudential. Kayaknya masuk akal nih. At least kalau misalkan deh yang ditabur BLP itu bohong, setengahnya deh. Tahun pertama 7, tahun kedua 14, let's say setengahnya. Oke juga kok, 2 tahun 14 udah ngelewatin gaji atasan gue itu teman-teman ya, yang 12 tahun kerja teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini yang gue simpulin. Perbedaannya apa teman-teman Prudential sama bisnis lain? Yang pertama itu cash flow, ya kan? Gue selalu merasa di Prudential itu cash flow itu selalu positif. Kenapa? Kalau misalkan kita punya toko, teman-teman ya kan, kita kan perlu uang lagi untuk running bisnisnya. Makanya gue selalu mikir gila di Prudential tuh enaknya lu nggak perlu pusing. Besok itu mau gue punya stok nih, gue harus jual gimana ya? Gue harus putar uang gue gimana ya? Gue punya utang lagi sama supplier, lu nggak pusing di situnya, teman-teman. Dan itu privilege menurut gue di bisnis ini. Dan itu nggak ada di bisnis lain, teman-teman. Terus yang kedua adalah nggak punya atau nggak ada modal yang signifikan, teman-teman, ya kan? Di bisnis lain kita perlu sewa ruko, perlu bangun toko, ya kan? Perlu branding semua dan lain-lain, ya kan? Di sini nggak ada yang signifikan, teman-teman. Modal lu pengen kerja aja intinya. Terus kita yang decide pace-nya gimana dan income growth-nya yang gue suka banget, teman-teman. Kita pengen cepet bisa, kita pengen pelan bisa, teman-teman. Tahun pertama, ya kan? Teman-teman gue tadi udah bercerita background gue, ya kan? Kalau ditanya sama leader gue di tahun pertama gue, Van, lu di Prudential lu ngajar apa? Gue bilang, nggak tahu kok.
ya kan? Sebodoh itu gue dulu, ya kan? Lu mau ngejar apa? Nggak tahu. Lu pengen apa di hidup? Nggak tahu gue kok. Kenapa teman-teman? Karena semua udah di-provide. Kebiasaan itu, ya kan? Sedangkan untungnya Cynthia itu orang yang memang punya logika untuk bekerja juga. Tahun pertama ditanya sama leader gue, lu pengen apa? Dia bilang, gue pengen DSC producer kok. Double Star Club producer kok. Dalam hati gue, wah gila gue kerja sini sih. Gue kerja sini sih. Gue akan kerja ini teman-teman ya. Jadi lu bisa decide pace-nya. Lu mau cepet, lu mau lambat, semua juga bisa. Ya teman-teman, tepuk tangan buat kalian semua teman-teman ya. Oke teman-teman, kita nonton video singkat sebentar ya. Silakan. Hindi ba? Ay! ขอต้อนรับสู่รายการ อ้อมโลกผ่านดาวเสาร์จนค้นพบโลกใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Aduh, lucu ya. Kasihan tuh anak tuh, kacau banget. Teman-teman, gimana? Maksudnya dia kan udah senabung itu ya, teman-teman ya. Dia punya goals, dia punya mimpi nih, anak kecil nih ya kan. Langka nih ya kan, mau jadi astronot ya kan. Nabung sedemikian rupa pengen beli teleskop, mau ngeliat bintang doang. 2.500. Udah nabung, udah nggak main, bahkan poster pun dia halu, gerak posternya ya kan. Tapi naik harganya, teman-teman ya. Lucu ya, teman-teman videonya ya. Teman-teman lebih lucu lagi ini kehidupan kita di sekarang ini, ya kan? Ini lebih lucunya, sekarang kita hadapin ini, kita anak ini, teman-teman. Kadang teman-teman punya mimpi itu bagus, tapi gimana cara kita pengen achieve mimpinya dan seberapa cepat itu matters banget teman-teman. Dan kadang yang nggak enaknya, teman-teman, realitanya mimpi itu harganya naik setiap harinya, teman-teman. Jadi setiap hari yang kita korbanin untuk kita nggak ngejar mimpi kita,
sama aja kita ya korbanin mimpi kita setiap harinya, teman-teman. Itu dulu yang sempet ditanam di mindset gua, teman-teman. Kalau misalkan contoh, misalkan gue pengen beli rumah, ya kan? Kenapa gue pengen beli rumah cepet? Karena kalau misalkan gue beli rumah nanti, kerja gua makin keras, teman-teman, untuk yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena harganya makin tinggi, ya kan? Kenapa nggak kita beli secepat mungkin supaya kerja kita nggak terlalu keras, teman-teman? Lebih nggak keras daripada nantinya. Kayak gitu, teman-teman ya. So, ini video bagus banget. Menurut gue ini bisa jadi reminder kita semua ya, teman-teman ya. Setiap mimpi itu punya harga yang naik terus-menerus, teman-teman ya. Nah, pertanyaan teman-teman sekarang, are you ready to play the game? Kalau ready teman-teman, colek kanan kirinya bilang let's play the game. Oke, teman-teman. Sekarang pertanyaannya balik lagi teman-teman. Gimana caranya bisa good di game Prudential ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman pernah lihat dong ya kan, pro player, ya kan, Mobile Legends nih, balik lagi kan, pro player dan orang yang biasa, teman-teman. Bedanya apa? Yang pertama adalah mindset. Van, lu, aduh kenapa sih bawa mindset ya kan? Gue udah sering banget denger mindset nih, ya kan. Mindset itu apa sih ya kan? Hal kecil, teman-teman ya. Contoh nih, pro player, teman-teman, bermain game Mobile Legends ya kan. Untuk apa? Apa? Untuk menang, betul ya kan? Untuk dapat duit mungkin, dapat prize, menang turnamen, dapat piala ya kan? Teman-teman, gua dulu main Mobile Legends ya kan? Gua orangnya cuma pengen seneng aja main Mobile Legends. Dari tujuan udah beda belum, teman-teman? Udah beda kan? Itu ngaruh ke mindset. Itu artinya mindset, teman-teman. Kalau kita mau kerjain suatu hal ya kan, mau main game suatu hal, tujuan yang berbeda ya kan, itu udah kelihatan, teman-teman. Jadi caranya gimana cara biar bisa jago di Prudentialnya, kita perlu punya mindset yang benar. Kalau misalnya kita main cuma buat, oh ya udahlah Prudential mungkin ya udah closing bagus, nggak closing juga nggak apa-apa ya kan. Ke kantor oke, tapi nggak ke kantor juga nggak apa-apa ya kan. Hari ini ketemu orang oke, kalau dapet janjinya, kalau nggak juga nggak apa-apa ya kan. Beda nih teman-teman sama orang yang kayak kayaknya gue harus dapet janji hari ini, kayaknya gue harus ke kantor untuk training hari ini, gue harus bangun pagi, kayaknya gue harus closingin ini orang, kayaknya gue harus rekrut ini orang. Beda teman-teman, outcome yang keluar pun juga beda. Yang kedua teman-teman, competitive mentality. Ini yang membedakan juga. Maksudnya apa teman-teman? Kadang hal kecil yang kita miss adalah, tadi kan ada video tentang mimpi ya teman-teman ya. Banyak orang itu teman-teman, karena kalau ditanya, lu punya mimpi nggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya rumah, pengen punya merit ya kan, pengen merit, pengen bisa banggain orang tua. Di umur berapa? Di usia muda lah ya kan. Lu berani bayar harganya nggak? Banyak orang mungkin pas ngomong bilang berani. Tapi pada saat action yang keluar, teman-teman, action realnya keluar, nggak banyak yang mereflect berani bayar harganya. Ini artinya competitive mentality, ya kan? Kalau misalkan gue lihat orang tadi ada top agent, ya kan? Lu pada harus punya pikirannya nih, oh gue harus top agent juga nih minggu depan. Hari ini gue nggak top agent, besok gue harus closing, ya kan? Kalau bisa, abis dari kantor ini gue langsung ketemu orang closing. Itu teman-teman yang namanya competitive mentality. Itu membedakan, ya kan? Gue nggak boleh gagal. Gue punya goals mungkin tahun ini gue pengen, let's say gue pengen Star Club misalkan ya kan. Gak boleh gagal. Kalau gagal gimana? Ya sebelum kita berakhir periodenya ya kita cari tahu. Caranya gimana? Kita pikirin setiap hari teman-teman. Itu yang maksudnya competitive mentality. Terus have a goal dan menangin. Teman-teman dulu gue kalau ditanya gue gak punya goal ya kan. Jadi buat teman-teman yang tahu reasonnya apa jalanin Prudential. Harusnya punya reason dan punya kekuatan yang lebih kuat daripada gua. Tapi teman-teman harus di make sure kalian harus menangin goalnya. Jangan sampai oh ya udahlah gue punya goal nih tahun ini gue pengen Star Club. Oh kayaknya kalau misalkan gua nggak Star Club ya udahlah. Jangan sampai sekarang bulan Mei ya. Bilang pengen Star Club. Nanti Desember kita amit-amit gagal gitu kan. Terus kita bilang ya udahlah tahun depan juga masih ada. Nah, teman-teman itu yang membedakan. Karena kalau kita kebiasaan ya udahlah. Ya terbiasalah itu. Selalu kalau kita gagal kita selalu cari pembenarannya. Ya kan? Ya udahlah tahun depan juga ada. Ya udahlah itu kan dia, bukan gua. Kayak gitu teman-teman ya. Semua yang colek kanan kirinya bilang have a goal and win it. Teman-teman berikutnya adalah work ethics teman-teman. Ini udah jelas banget teman-teman. Pro player Mobile Legends setiap hari grinding, setiap hari training teman-teman ya kan. Setiap hari main gamenya. Kenapa kita di Prudential yang kita pengen jadi pro playernya, pengen jadi top playernya, kita nggak mainin Prudential setiap hari, teman-teman. Itu yang membedakan. Gue dulu selalu mikir, gila enak ya, kayaknya jadi gamers ya kan, kerja dibayar dengan main game.
Teman-teman jangan salah, main game tuh juga capek loh. Kalah terus emang nggak drain out mentalnya. Emang kalau kita main, terus kita kalah di turnamen, kalian pikir mereka udah latihan sedemikian rupa, terus kalah, itu nggak ada efeknya. Sama teman-teman, di Prudential kan juga begitu. Kita udah training nih, ya kan? Kita udah training ketemu orang, sampai nggak closing. Ada efeknya? Nggak ada. Tapi kita harus bayangin kalau misalkan efeknya itu berhasil teman-teman. Jadi ya kita perlu punya work ethics yang oke banget. Bukan jadi seorang pekerja keras teman-teman. Seorang Fandi dulu juga, gue bukan orang yang rajin teman-teman. Gue orang yang males justru. Makanya gue di Prudential. Gue pengen punya duit secepatnya teman-teman. Gue generasi instan. Kalau kalian bisa ngomong anak muda sekarang ya. Gue generasi instan teman-teman ya. Jadi makanya menurut gue generasi instan justru tuh enak banget sama bisnis ini. Lu bisa dapat duit secara skala besar dengan effort yang seminim mungkin menurut gue. Kayak gitu. Terus yang terakhir udah pasti grind every day. Setiap hari harus kita lakuin Prudentialnya. Kadang yang miss adalah kita nggak pikirin Prudentialnya. Ya kan? Kita nggak mikir ini pekerjaan kita sebenarnya. Kita nggak ngeh. Gue udah kerja di Prudential loh. Kita kadang lupa akan hal itu teman-teman ya. Nah teman-teman sekarang tantangannya Van, lu kayaknya ngomong enak banget ya kan. Lu kayaknya sekarang udah enak banget lo ngomongnya. Dulu teman-teman gue juga banyak challenge-nya. Pertama gue gak punya goals tadi. Itu hal sepele mungkin, tapi itu hal besar sebenarnya. Karena gue gak tahu apa yang mau gue kejar di Prudential. Leader gue mau suruh gue gerak, itu juga susah teman-teman ya kan. Karena gue gak tahu apa yang gue mau. Makanya gue cari tahu apa yang gue mau teman-teman. Terus rejection sama ghostingan. Wah gila teman-teman. Umur 19, umur 20 ya teman-teman ya. Ngejalanin Prudential ya kan. Dulu di provide, dulu gue minta diiyain dong. Sekalinya ditolak gue prospek. Baper gak? Banget teman-teman. Gila bisa kalau leader gue ngechat hilang teman-teman ya dari WA ya. Ini teman-teman. Dulu gue seperti ini. Tahun pertama, tahun kedua pun juga masih ada bapernya. Ketemu orang ya kan, di reschedule. Sesimpel itu. Padahal itu hal biasa sebenarnya kalau kita pikirin lagi ya. Baper teman-teman ya kan. Tapi ya makin kesini gue makin mikir, gila buat apa juga gue baper. Yang ada gue nggak berkembang teman-teman. Tapi teman-teman percayalah, semua tantangan itu pasti ada. Gue nggak tahu masing-masing dari kalian punya tantangannya apa. Tapi yang pasti, boleh nggak teman-teman dibaca bareng-bareng tulisan yang warna putih sama-sama. 1, 2, 3. Semua itu worth it teman-teman. Semua itu udah pasti worth it. Kenapa? Karena ya kalian lihat aja di sini udah banyak bukti proven kok. Ya kan? Gue di connect teman-teman, gue lihat ada banyak banget bukti proven dari orang yang memang secara market oke, secara market nggak oke, dari secara skill oke, secara skill nggak oke, tapi semuanya bisa. Gue selalu mikir kayaknya kalau misalkan gue nggak bisa, gue yang sorry to say bodoh teman-teman. Kayaknya gue yang nggak mau kerjain. Kayaknya gue yang cuma nyari alasan. Jadi itu udah example yang konkret teman-teman. Makanya kenapa kantor itu penting. Supaya kita bisa punya referensinya nih. POV yang berbeda. Ya kan? Kayak gitu. Nah teman-teman ini level up ini adalah biasa prinsip yang gue dalemin sampai sekarang. Jadi kalau gue ngerjain Prudential udah pasti gue pakai prinsip ini sama Cynthia bareng-bareng teman-teman ya. Yang pertama itu adalah lead yourself first teman-teman. Nah ya kan, Van, lead yourself first itu apa sih ya kan? Pimpin diri sendiri dulu. Teman-teman kalau promosi jadi A, B, jadi leader dong. Kita akan mimpin orang nih nantinya nih. Jangan sampai kepalanya, induknya itu belum benar teman-teman. Dulu gue pengen ngasih culture tim yang oke. Tapi kayaknya nggak bisa kalau guanya nggak oke teman-teman. Jadi harus pimpin diri sendiri dulu. Contohnya apa? Contoh nih misalkan, gue punya inisiatif ya kan. Datang ke kantor ya kan. Kalau gue nggak datang ke kantor, gimana anak gue mau gue suruh datang ke kantor? Kasarnya begitu teman-teman ya. Kalau gue nggak prospek, kalau gue nggak rekrut, kalau gue nggak kerjain pro-nya, kalau gue nggak mikirin pro-nya, kayaknya kalau gue ngomong ke anak gue lu harus mikirin pro, lu nggak akan dapat confidence juga kok. Karena itu bukan hal yang lu kerjain juga. Jadi itu yang selalu gue pikirin teman-teman. Gue harus benar dulu, gue harus capek dulu, gue harus kerja dulu. Baru nanti tim gue bisa ngerti. Mau mereka nggak ngerti pun eventually pasti akan ngerti teman-teman. Kayak gitu ya. Sobat yang coba kiri bilang lead yourself first. Teman-teman yang kedua adalah eat the frog teman-teman. Bukan makan kodok, tapi makan yang tidak nyaman. Dan terutama di pagi hari teman-teman.
Jadi gue pernah lihat orang bikin konten ya kan, namanya apa ya, latihan ekstrovert gitu kalau nggak salah ya kan. Jadi dia ada bikin konten, setiap pagi dia bangun tidur ya kan, dia jogging di dekat rumahnya, dia sapa orang-orang yang dia nggak kenal. Padahal dia bilang di diri sendiri, dia itu introvert teman-teman. Jadi untuk ngobrol tuh susah. Tapi dia harus maksain diri untuk nyapa orang dan ngobrol sama orangnya. Contoh siapa? Satpam misalkan. Ya kan? Sapa, ngobrol apapun itu. Lu paksa diri lu untuk ngobrol. Itu nggak nyaman teman-teman. Dan ngapain juga kan? Tapi kalau teman-teman sadar, kalau kita udah ngelakuin itu di pagi hari, rest of the day bakal lebih gampang teman-teman. Jadi harus ngelakuin hal yang nggak nyaman tuh di pagi hari sebenarnya. Kayak gitu. Terus V berikutnya adalah volumes create victory. Udah jelas teman-teman. Di Prudential kita di sini mainnya intensity, ya kan? Makin banyak orang kita ketemu, makin chance untuk closing lebih gede, ya kan? Sekarang gue tanya nih ya, ketemu orang satu dan ketemu orang 10, lebih gede closing yang 10. Kalau misalkan 10 aja belum tentu semua closing, apalagi satu Pak, ya kan? Itu simple logic aja. Makanya kenapa gue selalu bilang Prudential itu harus lebih banyak effort daripada yang lain. Jangan lo compare sama orang-orang yang lain teman-teman. Harus lebih banyak, harus lebih extra miles dari yang lain teman-teman ya. Terus emotion control. Nah kenapa gue bawa ini? Karena gue sendiri pun anak muda ya kan. Gue juga ada tim anak muda. Kita banyak yang memang masih kasarnya baru mau mulai puber teman-teman ya. Kita emosi juga nggak terkontrol kadang ya kan. Ego masih ada, gengsi masih ada ya kan. Makanya kenapa gue bilang ini tuh penting banget. Karena kalau kita mau gede di bisnis ini teman-teman, kita nggak boleh baper. Dan itu keluar dari mulut dari seseorang yang dulunya baper. Tapi sekarang di set untuk tidak baper teman-teman. Jadi menurut gue ya kita perlu emotion control. Ini penting banget. Tim kita misalkan ya kan nggak kerja, kita bisa marahin. Tapi kan balik lagi teman-teman, itu opsi. Ya kan? Ditolak, di reschedule. Terserah, kita mau ngapain, mau marah atau mau mungkin ya udah mikir ini biasa. Jangan ngamuk. Ngamuk sih berat teman-teman ya. Oke, learn from every rejection. Ini yang sering gue lakuin. Banyak banget tim yang nanya ke gue, kok aduh kayaknya gue perlu pelajarin dulu produknya. Baru gue pede untuk jualan ke orang ya kan. Gue selalu refleks sama diri gue dulu teman-teman. Intinya gue kerjain Prudential itu teman-teman, gue learning by doing. Ya kan? Setiap ada penolakan, setiap ada orang yang berkata tidak, setiap ada reschedule, setiap ada penolakan, gue selalu pasti akan belajar dari situ teman-teman. Baper nggak? Pasti. Capek nggak? Pasti. Sedih nggak? Pasti. Tapi teman-teman, yang harus kita ingat adalah ada yang bisa kita petik kok dari situ. Contoh, waktu itu gue pernah lagi mau ketemu orang ya kan, di reschedule teman-teman. Waktu itu gue di Kelapa Gading gue ketemu orang di daerah Citra Raya, di Tangerang. Jadi Gading Serpong lebih jauh lagi teman-teman ya. Udah di jalan, udah di 3/4 jalan mau nyampe di reschedule. Ya kan? Bisa marah nggak? Bisa banget teman-teman. Tapi ya udah, ujung-ujungnya apa ya kan? Gue nahan diri ya kan, gue bilang ya udah aman om, nanti kita atur waktu lagi ya. Cuman pas ketemu berikutnya, dia ada sense nggak enaknya juga sama gue. Dan itu pasti ada hasilnya teman-teman. Pasti ada something yang kita bisa peroleh asalkan kita mau effort. Makanya gue selalu bilang ke tim gue, setiap kali lu kerjain Prudential, setiap kali lu ketemu orang, justru lu perlu ditolak. Karena kalau enggak, ya kita nggak akan belajar. Apalagi anak muda kan, ya kan. Kita nggak akan tahu hal, kita nggak akan validasi hal tanpa kita ngerasain dulu hal tersebut. Makanya lu perlu coba untuk ditolak. Harus mau untuk ditolak teman-teman ya. Buang colek kanan kirinya bilang learn from every rejection. Teman-teman berikutnya adalah upgrade your language teman-teman. Upgrade language kenapa? Karena gue dulu anak umur 19-20 ketemu orang yang punya value lebih tinggi teman-teman. Punya pengalaman lebih oke, gue gak bisa ngomong. Dan itu bukan penyesalan, tapi salah satu hal yang kalau gue bisa bilang harusnya gue lebih belajar untuk upgrade kosakata gue. Insight gue. Karena waktu itu teman-teman gue mau ngobrol ya kan, mau prospek, gak nyambung omongannya. Kenapa? Karena gue gak ngerti apa yang dia ngomongin. Waktu itu dia ngomong tentang investing. Gue gak ngerti sama sekali teman-teman. Makanya gue selalu mikir, gila kayaknya sekarang kita harus upgrade language teman-teman ya. Anak muda itu harus punya insight-nya lebih bahkan dari orang-orang yang punya pengalamannya. Karena menurut gue itu yang bisa kita manfaatin teman-teman. Itu kekuatan kita.
Kalau kita mau compare kita secara pengalaman sama orang tua, gak mungkin menang. Dia udah hidup lebih dulu. Tapi kalau kita bisa compare knowledge, insight, orang tua belum tentu menang loh. Kita kan punya akses ke teknologi lebih oke dari mereka. Jadi menurut gua perlu untuk kita upgrade our language, teman-teman. Ya, dan terakhir play the long game. Semua colekan kira bilang play the long game. Play the long game, mainin jangka panjangnya, teman-teman. Prudential itu bisnis jangka panjang. Kita bukan nge-sprint, kita maraton. Kita nggak nge-sprint, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say hari ini kita gagal untuk closing orang, ya nggak apa-apa. Reflect, teman-teman ya kan. Ngelakuin hal yang better di keesokan harinya. Jadi play the long game, teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh nggak dibaca bareng-bareng tulisan di depan sama-sama? 1, 2, 3. Teman-teman, pemenang itu nggak tunggu untuk pede dulu, ya kan? Dulu gue ketemu orang di awal-awal itu nggak nunggu pede, ya kan? Gue bahkan nggak tahu produk yang gue mau jual tuh secara detail tuh apa. Dulu gue jual namanya PSS, teman-teman. Pro Solusi Sehat Pro waktu itu, Plus Pro. Nah, gue nggak tahu secara detail bahkan isinya apa, tapi gue tetap ketemu orang, teman-teman. Karena gue selalu mikir, kayaknya gue ingat satu hal, teman-teman, yang disebut sama leader gue. Orang mau ngambil sama kita, ya kan, itu bukan ngelihat lu pinter apa enggak. Tapi ngelihat pertama value, kedua secara hubungan lo oke apa enggak. Trustnya ada apa enggak. Makanya teman-teman, dulu kan gue selalu mikir, gila, oke, kalau gitu gue nggak perlu training dong kok. Gue bilang, lu yang salah itu ya kan. Ya udah teman-teman, jadi pemenang itu nggak nunggu untuk pede. Tapi kerjain dulu, nanti PD-nya juga akan datang, teman-teman. Makanya yang tadi, habis ditolak, kita belajar ya kan. Kalau orang ngomong A, waktu itu kita nggak bisa ngomong. Sekarang kita belajar, orang ngomong A, kita bisa handling objection. Confidence-nya juga keluar, teman-teman ya. Knowledge juga makin keluar. Jadi teman-teman, gue juga orangnya tipenya learning by doing. Jadi untuk bisa menyerap ilmu dari training, gue tuh orangnya nggak terlalu oke sebenarnya. Tapi gue bisa learning by doing. Gue pengen ngelakuin dulu. Gue pengen salah, gue pengen tahu di mana gue salah. Supaya gue juga tahu nanti ya gue bisa benerin. Nah menurut gue itu juga oke untuk kita sebagai anak muda kita terapin dalam bisnis ini teman-teman. Kayaknya kayak gitu. Nah teman-teman pertanyaannya Van, sekarang kan lu anak muda nih ya kan. Bangun tim kayaknya enak ya kan. Apalagi marketnya juga oke. Nah kenapa lu masih selling? Teman-teman boleh nggak baca bareng-bareng yang warna putih sama-sama. 1, 2, 3. Teman-teman purely karena gue pengen bangun dampak teman-teman. Dulu gue selalu mikir gila. Kayaknya kalau misalkan nanti gue udah gak ada di dunia. Kalau dikenal sebagai orang yang, satu orang deh kenal gue sebagai orang yang ngebantuin dia. Kayaknya enak ya. Kayaknya ada arti ya di hidup gue ya. Teman-teman waktu itu kenapa gue bisa bilang di Pro itu bisa banget building impacts. Gue mau cerita sedikit teman-teman. Ini tuh bukti klaim ya. Bukti klaim waktu itu ini nasabah gue. Singkat cerita dia itu tetangga gue. Ya kan, dia tetangga gue, dia punya dogi teman-teman. Ya kan, dia bawa jalan dogi setiap sore. Nah Cynthia juga punya dogi. Makanya kita jalan sore terus ya kan. Tujuannya apa? Kita pengen kenalan sama nih om ini. Karena terlihat friendly teman-teman ya kan. Ya udah akhirnya setiap sore kita jalan ya kan, kita ngobrol sama dia. Ya kan, singkat cerita gue ngobrol, abis itu kita bilang kita mau interview market survey ya kan, mau ngobrol ya kan, abis itu datang ngobrol, pas ditanya-tanya ternyata dia punya polis teman-teman. Tapi di company sebelah. Ya udah akhirnya waktu itu gue bilang, tapi itu udah gak relevan om ya kan, karena itu udah lama banget ngambilnya. Dan manfaat itu yang dulu. Abis itu ya udah, gue bilang ini di review aja om, nanti abis itu kita update produknya ke Prudential. Secara harga pun juga lebih murah. Nah akhirnya dia bilang, oh gitu ya Van, ya udah nanti om info ya, saudara om dia agent juga sih, masih aktif kayaknya. Nah teman-teman, kalau misalkan di situ situasinya, sedih nggak? Sedih ya teman-teman ya. Tapi waktu itu gue selalu mikir, ya udahlah, mungkin emang bukan rezeki gue. Terus juga kan ini kan gue juga nggak utamain banget untuk bisa prospek dia. Terus gue mikir ya udah saudara dia agent, kayaknya udah nggak bisa nih mindset blocking teman-teman. Tapi untungnya waktu itu yang bisa ngingetin gue kalau ini masih bisa adalah Cynthia. Waktu itu dia ngomong ke gue, ya udah nggak apa-apa, ini kita bondingnya sama ini orang ya kan. Terus kita jaga hubungan ya kan. Makanya waktu itu setiap kali ada event, setiap kali ada acara kayak Natal gitu ya contohnya,
kita saling ngasih hampers. Kita saling ya tetap ngobrol sama dia lah. Kita jalan sore ketemu dia tetap masih ngobrol, bukan buang muka teman-teman ya. Masih ngobrol. Singkat cerita waktu itu gue dikontak sama dia bilang, Van, Sin, lu bisa ke rumah nggak? Om mau ngomongin asuransi. Happy nggak teman-teman? Berbuah hasil nih gue ya kan. Oke nih ya kan, bener yang dia ngomong di kantor ya kan. Yaudah gue ketemuin, gue nanya, kenapa om asuransi emang ya kan? Iya Van, Sin, ini polis om diganti ya, di update ya, taruh aja di nama kamu. Happy banget nggak? Wah bener kantor ini ya kan, gue mikir. Ya udah, abis itu kita review ya kan, kita update, abis itu masuk ke gua teman-teman. Waktu itu dia ngambil premi sekitar setahun itu di 24.900.000. Ya kan? Abis itu gue tanya lagi dong, om kenapa tiba-tiba om? Kenapa tiba-tiba pengen update ke aku asuransinya? Dia bilang, iya om waktu itu kontak saudara, tapi saudara om gak bales. Bales sih tapi lama ya kan. Nah dari situ gue mulai kepikiran, gila. Kalau misalkan gue decide untuk pergi, hilangin hubungan sama dia, gak akan ada cerita ini teman-teman hari ini. Dan hari ini kenapa gue bawa cerita ini? Karena ini salah satu impact yang gue rasain banget teman-teman. Dia ngambil polis 24 juta per tahun. Singkat cerita pas banget setelah setahun berapa hari gitu ya. Dia lagi nyetir, habis itu dia ngerasain ada benjolan teman-teman di lehernya. Dia pikir tuh jakun kedua dia teman-teman. Jadi ya habis itu gue bilang ya kan, om ya udah ini bawa ke rumah sakit aja om, dicek aja om, takutnya amit-amit kenapa-napa ya kan. Dia ngecek ternyata benar itu tumor jinak tapi hampir mengarah ke ganas. Dan kata dokter harus ditindakan pada saat itu juga. Waktu akhirnya udah dia bilang, waduh daripada kenapa-napa ya kan, ya udah langsung rawat inap. Dia kontak, Van ini mau pakai asuransi dan lain-lain, bisa nggak? Kita bilang, bisa om ya kan. Keluar dong pre-admission dong ya kan. 200 juta teman-teman. Waktu itu pada saat itu klaim terbesar gua. Dan gua ragu dong teman-teman, gila 200 juta. Baru setahun pas lagi ya kan. Keklaim gak nih ya kan? Ya udah akhirnya kan nggak mungkin kita ngomong ke nasabah nggak keklaim om ya kan. Kita juga ada pede lah setahun ya kan. Habis itu kita bilang yaudah om merawat aja. Keluar 214 juta tagihan teman-teman. Dan Prudential fully cover teman-teman. Tepuk tangan dong buat Prudential teman-teman ya. Dia baru bayar sekitar 24 juta. Ini tagihan 200 jutaan. Sampai sekarang dia rawat jalan teman-teman. Habis sekitar total sama ini bisa 500 juta. Bayangin kalau misalkan kita lost contact sama dia. Bayangin kalau misalkan kita nggak jalan sore waktu itu. Kalau gue nggak decide mau ilangin rasa nyaman gue untuk ngobrol sama tetangga yang gue bahkan baru kenal. Ini cerita nggak mungkin ada teman-teman. Dan sampai sekarang pun dia kalau gue upselling mau teman-teman. Itu buah yang gue dapetin mungkin teman-teman ya. Terus ini ada juga cerita kedua teman-teman. Ini juga unik. Waktu itu dulu di tahun pertama gue decide untuk prospek ring 2 gue. Gue mau ketemuin orang tua teman gue. Gue kontak sekitar 100 orang temen. Ada yang tahu berapa yang balas gue? 1, ada yang lebih rendah, tinggi? 1, 10, 40 lah. Jawaban yang benar adalah 4 teman-teman ya. 4, 100 orang bayangin, gue kontak, gue telepon semuanya yang balas 4. Dulu gue cuma pikir, gila, dulu gue baik banget temen. Kok sekarang begini ya kan? Baper teman-teman ya kan? 100 orang yang kontak cuma 4. Dan yang mau ketemu untuk gue interview, 1 teman-teman. Dan itu cerita ini. Jadi gue ketemu sama orang tua temen gue, ya kan. Gue ketemu dia di daerah Cikupa tinggalnya. Waktu itu kita reviewin dia punya polis tapi udah yang lama teman-teman. HS teman-teman ya. Habis itu kita bilang ini di update aja om. Ya kan sekeluarga. Karena ini udah gak relevan. Habis itu ya udah. Omnya bilang boleh di update tapi si II dulu ya. Si tante dulu ya yang di update ya. Gue nanya kenapa gak semuanya om? Dia bilang gak apa-apa, I-nya dulu aja. Dalam hati gue kan mungkin nih orang ngetes gue. Ya udah, oke om boleh I-nya dulu aja. Kita coba ajuin teman-teman, ditolak. Karena apa? Riwayatnya banyak banget. Dalam hati gue bener aja nih orang ngetes gue nih kayaknya nih ya kan. Ya udah kita balik dong, kita sampein kabarnya. Ditolak om. Mumpung semua masih sehat om, tapi ya kan. Kenapa nggak om dan anak-anak itu apply juga, update juga. Mumpung masih sehat. Dia bilang nggak usah lah. Kita udah coba handling objection dan ternyata memang tetap nggak mau. Singkat cerita,
II-nya tuh jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, tulang tangannya itu retak ya kan, dilarikan ke rumah sakit. Habis itu kita jenguk dong ya kan. Karena dia belum punya manfaat yang full cover, belum yang on bill, dia di kamar kelas 1 yang berarti berdua teman-teman. Habis itu jadi dia di bed 1 terus ada bed 2 teman-teman, disekat sama horden. Kita jenguk, kita ngobrol, habis itu kita pulang. Pas pulang tantenya tuh bilang, Van ini ada yang mau nyari asuransi, tante kenalin ke kamu ya. Habis itu gue bilang, boleh Tan ya kan, kita ketemu aja nanti. Oke, pas gue ketemuin teman-teman orang ini, gue tanya, kenal tante ini dari mana? Dia bilang, iya kenalnya dari rumah sakit. Gue bilang, hah kok bisa? Pas gue di rumah sakit, tante ini tuh ada di sebelah gue. Jadi dia itu orang yang di bed sebelah teman-teman. Jadi pas gue pulang, gue sama Cynthia pulang, dia nanya ke gue, Bu itu siapa? Ya kan basa-basi aja teman-teman ya kan. Itu siapa? Dia bilang, agent gue. Oh iya agent, dari company mana? Prudential. Oh iya aku juga pakai Prudential. Tapi kok agent saya nggak datang ya? Wah teman-teman ya. Jadi itu menurut gue. Itu menurut gue yang memang hal kecil yang kita lakuin kadang mungkin nggak kelihatan. Tapi bisa terjadi teman-teman. Pas gue denger itu, dalam hati gue bersyukur banget. Gue pengen jenguk dia teman-teman ya. Akhirnya sampai sekarang pun kita berkomitmen kalau ada yang ngeklaim kita sebisa mungkin kita jenguk. Bukan untuk dapat referensinya teman-teman. Tapi mungkin ada hal baik setelah kita ngelakuin hal baik juga teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman boleh nggak dibaca bareng-bareng tulisan di depan. 1, 2, 3. Kalau kita bisa jualan teman-teman, ya kan? Ada yang belum pernah jualan di sini? Oke, ada yang belum pernah jualan? Semua udah pernah dong, teman-teman ya kan? Kalau kita udah pernah jualan, udah pasti kita bisa ngerekrut, teman-teman. Nah, Van, sekarang kan lu tadi udah ceritain tentang jualan. Gimana tentang rekrut, ya kan? Oke, teman-teman sebelum masuk di situ, ada yang tahu nggak perbedaan dari dua gambar ini apa? Bami GM, ya tahu. Apa lagi? Cabang. Betul, teman-teman ya. Jadi ini ada dua gambar ya kan. Gue tinggal di Kelapa Gading, teman-teman. Di Kelapa Gading itu ada bakmi yang enak banget menurut gue. Menurut gue, teman-teman ya. Namanya bakmi Avo. Gak banyak orang yang tahu ya kan. Tapi dia itu udah jualan bertahun-tahun. Gue dari kecil udah makan itu bakmi dan itu enak banget menurut gue. Cocok sama rasa gue gitu, teman-teman ya. Gue tanya, yang punya itu Koko, anaknya itu. Lu udah jualan berapa tahun ya kan? Gue udah jualan sekitar 15 tahun ya kan. Dulunya papa Koko yang jualan. Iya bapak gue. Berarti ini udah lama banget dong. Iya udah puluhan tahun kali, udah mau kayak 40 tahun kali ya kan. Gue bilang gila juga lu kok ya kan. Gue tanya dulu teman-teman pas gue masih kecil. Dia itu cuma ruko kecil. Gue datang dia cuma punya tempat yang kecil. Sekarang udah renov, udah cukup proper lah, udah oke. Gue bilang dong berarti duitnya oke dong kok. Oke banget lah ya kan. Tapi sekarang juga ya gitulah Van, sepi-sepi ya kan. Ya udah. Temen gue abis itu mikir, gila orang jualan bakmi ya kan. Itu bisa loh punya duit. Bisa loh kaya loh. Tapi capek gak teman-teman? Bayangin itu setiap hari mereka itu gak pernah tutup. Senin sampai Minggu. Tutupnya ya after sore sih. Tapi ya udah itu doang. Setiap hari jualan ya kan. Masak mie ya kan. Ya udah kasih ke orang. Setiap hari jualan. Kaya nggak? Kaya, ada duitnya. Tapi capek nggak? Capek banget. Bami GM teman-teman. Di sini ada Bami GM kan? Ada kan? Pernah lihat ownernya nggak? Nggak pernah ya. Bahkan kalau ada yang pernah pun ya jarang teman-teman ya. Jarang kelihatan ownernya di situ. Kan nggak mungkin owner di belakang masak mie kan nggak teman-teman ya. Jadi itu yang membedakan. Bami GM cabang banyak banget nggak? Banyak banget. Sama-sama punya duit nggak? Punya duit. Industrinya sama nggak? Bakmi sama. Tapi kok effortnya berbeda? Sama teman-teman. Di Prudential bisnisnya sama nggak? Asuransi. Prudential sama-sama Prudential. Tapi kenapa ya ada orang yang memang effortnya lebih gede, jualan ya kan. Ada orang yang punya effort lebih kecil, yaitu main tim. Jadi itu yang membedakan teman-teman ya. Nah ini mungkin yang memang perlu kita benerin dulu. Kenapa kita perlu untuk rekrut dan gimana cara untuk merekrut yang benar teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kita harus rekrut semua orang. Hah, kenapa semua orang, Van? Betul.
Tapi termasuk yang tidak terlihat berpotensi. Nah, kadang yang gue ketemuin adalah tim gue juga pernah ngomong dan sering bahkan, Van, kayaknya gue pengen ngerekrut nih Van. Oke, boleh. Yaudah list nama lu mana? Ini. Aduh Van, tapi kayak orang nomor 1 ini dia secara background kurang Van, ya kan? Gue nggak mau. Nomor 2 juga kayaknya keluarganya kurang juga. Kayaknya gue nggak mau. Nah, susah teman-teman. Kalau kita milih-milih market ya kan, market juga akan memilih kita. Kalau kita memilih market, milih orang, orang juga akan pilih kita. Jadi nggak akan sebesar itu, teman-teman. Makanya gue selalu bilang ke tim gue, kalau misalkan kita pengen ngerekrut, jangan sampai kita cuma lihat orang yang punya potensi. Karena kadang di kiri kanan gue di connect, teman-teman, itu banyak banget orang yang nggak punya potensi sebenarnya. Kelihatannya kalau gue di posisi leadernya waktu itu, gue ngerekrut ini orang, nggak ada harapan, Pak. Tapi jadi hari ini, gila banget. Makanya gue selalu mikir, ini bisnis unik, ya kan? Banyak banget hal yang gua kira bener, belum tentu bener. Banyak hal yang gua kira ini works, belum tentu works. Makanya gue selalu bilang, yaudah kita akan rekrut semuanya. Kita lihat nanti. Masalah dia mau jalan atau enggak, ya kita lihat nanti. Tergantung kitanya, kita leadernya, teman-teman ya. Yang kedua, rekrut itu butuh influence. Cari sumber influence-nya. Jangan sampai kita ragu untuk merekrut karena kita merasa kita nggak pede ngomongnya. Teman-teman, bisnis potential bisnis gede sebenarnya. Gue selalu dibilang, kalau misalkan kita mau nyari 5 sampai 20 juta di sini, kalau misalkan kita cuma punya goals sekecil itu, teman-teman, ini bukan bisnis yang tepat. Tapi kalau kita punya goals yang lebih besar dari itu, ratusan juta lah, ya kan? Ini bisnis yang sangat tepat, teman-teman. Jadi tergantung gimana cara kita melihat bisnis ini. Kalau kita ngelihatnya bisnis ini kecil, kita jual ke orang juga ini bisnis kecil. Kalau kita ngelihat bisnis ini besar, ya kan? Pasti kita juga pede untuk jual bisnis besarnya, kayak gitu. Terus rekrut itu bukan susah, tapi nemuin orang yang tepat itu butuh konsisten. Seberapa banyak kita rekrut dan seberapa banyak orang yang jadi, teman-teman. Gak mungkin semuanya, betul. Tapi kalau kita nggak ngerekrut satu pun, gimana kita punya orang yang jadi? Butuh konsisten, teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh nggak dibaca bareng-bareng sekali lagi? 1, 2, 3. Teman-teman kita nggak rekrut employees, karyawan, tapi kita develop business owner, ya kan? Ada perbedaan yang signifikan, teman-teman. Kita nggak rekrut employees, kita simply bilang, yaudah lu kerja, lu kerja. Tapi bedanya di sini nggak ada yang digaji, betul? Di sini kita semua business owner, ya kan? Business owner, keywordnya adalah bisnis. Artinya apa? Perlu kita pikirin masing-masing bisnis kita gimana. Jangan sampai sama kayak buka toko misalkan. Jangan sampai hari ini tutup toko terus. Jangan sampai kita hari ini ya buka toko tapi kita nggak menarik pelanggan. Teman-teman tau gak sih, gue dulu pernah dibilang ya kan, kalau lu lagi coaching, itu artinya lu lagi renov toko. Jadi sebenarnya nggak akan ada duit yang dikeluarkan, tapi akan memperbaiki toko lu. Kayak gitu. Jadi ya kita perlu mikirin bisnisnya bareng-bareng teman-teman ya. Oke, dan harapannya dengan ada input calon agent, dengan ada leadership skill ya kan, kalian bisa outputnya jadi leaders, teman-teman ya. Karena dulu gue di tahun pertama, gue tuh punya tim. Dan gue pengen banget teman gue jadi leaders juga. Gue pengen banget teman gue tuh promosi bareng sama gue. Karena gue dulu cuma mikir, gila kalau gue ke kantor sendiri, kayaknya boring deh. Tapi kalau gue ke kantornya ramean sama teman gue, kayaknya seru deh. Kayaknya kalau gue bisa jadiin kantornya tempat nongkrong gue, base camp gue, kayaknya enak deh. Kayaknya kalau misalkan nanti gue meeting bareng teman gue, kayaknya keren deh. Jadi itu juga perlu kalian lakukan juga. Kayak gitu. Nah, teman-teman, gue selalu mikir kita tuh perlu sabar. Kenapa? Karena ya gue paham ya kan. Gue pun sendiri dulu, gue juga yakin leader gue, Ko Brian juga orangnya sabar banget. Karena setiap kali ada problem sekecil apapun, gue selalu kontak dia. Ya kan gue selalu bilang, gila kok ini begini-gini, ini gila kok ini. Gue sering banget teman-teman ngobrol sama dia sampai jam 3 pagi. Dan gue yakin itu omongan sebenarnya cuma, ya dia cuma ngadepin ego gue doang. Dan itu ya kalau gue pikir-pikir lagi kayaknya ya justru itu teman-teman. Itu mungkin hal kecil yang menurut kita bisa kita lakukan, tapi impactnya besar banget. Kayak gitu ya. Good things take time to grow, teman-teman ya. Percayalah, Fandi yang sekarang pun juga nggak hitungan detik, teman-teman. Ini hasil bertahun-tahun. Hasil capek, hasil ya dipikirin, teman-teman, kayak gitu. Dan kuncinya, teman-teman, kita harus sabar dan ngasih effort ke kita. Gue paham banget dan gue
sebelumnya minta maaf karena kita anak muda ya kan. Gue mewakili Gen Z, kita generasi yang instan, manja teman-teman ya kan, lembek ya kan. Apalagi. Teman-teman gue minta maaf banget, tapi percayalah kalau kita ya kan sama-sama ngasih effort kita terbaik untuk kita semua, untuk anak-anak muda, siapa tahu kita semua bisa menemukan mungkin ya Ko Andre yang baru, Ko Edo yang baru ya kan, Bro Yuso yang baru, gak ada yang tahu teman-teman. Yang penting adalah kita kasih effort yang terbaik. Jangan sampai yang tadi kita lihat ini orang gak berpotensi, kita langsung nyerah sama dia. Kayak gitu teman-teman ya. Makanya sampai sekarang pun gue sangat berkomitmen kalau tim gue ada yang mau prospek keluar kota, gue selalu temenin teman-teman. Ya pertama gue selalu mikir ini tuh liburan. Ya kan? Waktu itu gue pernah ke Lampung, ke Batam, Bali, Palembang. Ya kan? Di sini foto kita happy-happy aja, teman-teman ya, biasa aja normal ya. Padahal waktu itu kita prospek sekitar 7 orang dari subuh. Kita berangkat dari subuh, prospek 7 orang, nggak ada yang closing, teman-teman. Tapi gue selalu tanamin mindset, ya udah anggap aja nih lu lagi liburan, ketemu keluarga, lu coba sharing. Kalau masuk ya udah, kalau enggak ya udah gitu loh. Ya udah akhirnya teman-teman gue selalu bilang tetap happy aja, tetap punya positive mindset. Makanya pas foto normal-normal aja, teman-teman ya. Tapi hasilnya udah, wah gimana nih ya kan. Puji Tuhannya karena mereka positif, besok karena prospek orang pertama closing, teman-teman. 50 juta api. Tepuk tangan buat mereka, teman-teman ya. Dan gue selalu ngerasa kayaknya kalau gue ngasih effort gue di bagian-bagian kecil tersebut, mereka juga akan ngasih hal yang baik ke gue juga nantinya, teman-teman ya. Nah, puji Tuhannya di Prudential selama 3 tahun kurang, teman-teman, gue merasakan sangat banyak manfaatnya lah. Yang pertama adalah secara income, kalau gue bisa bandingin sama orang seumuran gue, udah jauh teman-teman. Dan dulu teman-teman, sedikit cerita, pada saat pertama kali gue bilang ke orang tua gue join Prudential, mereka cuma bilang, ngapain? Ya kan, lu udah gue kuliahin di BINUS, lu udah ambil IT ya kan, lu udah bagus banget lah jalan karir lu, tapi kenapa lu jadi agent ya kan, buat apa? Itu bokap gue, nyokap gue cuma bilang, yaudah Van gak apa-apa, tapi jangan diseriusin. Ya kan, dulu gue cuma mikir, gila anak bungsu, anak paling kecil pengen kerja, pengen usaha, pengen banggain mereka, tapi kok malah diginiin ya, ya kan. Dulu seperti itu teman-teman, ditolak mentah-mentah sama bahkan orang tua gue sendiri. Yang tadi gue minta support, tapi mereka malah gak ngedukung. Tapi sekarang teman-teman, gue bisa bilang mereka bangga. Kenapa? Setiap malam gue pulang ditanyain, closing apa enggak? Setiap malam gue pulang ditanyain, rekrut apa enggak? Jadi tim kamu apa enggak? Sekarang income udah berapa? Udah gede ya. Bahkan dia sharing ke teman-temannya, gue di asuransi teman-teman. Dan itu harga yang gue, gimana ya, itu hal yang gue gak bisa beli pakai duit apapun. Dan itu sangat impactful banget di kehidupan gue teman-teman ya. Dan juga teman-teman menurut gue banyak orang yang bilang di Prudential, di asuransi kita bakal dijauhin sama teman, itu salah banget. Gue jadi makin banyak teman justru. Karena gue sering ketemu sama temen gue teman-teman ya. Dan kapan lagi yang tadi gue bilang kita bisa meeting bareng tim. Kita bakal bisa meeting bareng tim kalau kita ngelakuin team buildingnya. Kapan lagi kita bisa main paddle sama tim di weekdays ya kan. Dulu gue bingung mau main sama siapa. Dulu gue bingung mau nongkrong sama siapa. Sekarang tinggal panggil mereka oke. Karena apa? Karena ada hal yang dulu gue pernah bantu mereka. Ada hal yang gue pernah lakukan juga untuk mereka teman-teman ya. Kayak gitu. Dan promosi sendiri kayaknya enak ya kan. Kita pasti juga pengen prestasi sendiri. Tapi promosi bareng-bareng teman itu jauh luar biasa rasanya teman-teman ya. Pas, thank you tepuk tangan. Pas kalian lihat di panggung promosi, teman-teman kalian naik ya kan. Yang dulunya mungkin lo pikir gila, gue gak pernah nyangka nih orang promosi. Gila ini orang dulu begajulan. Gak pernah gue sangka bisa prestasi di Pru. Naik dong ke panggung teman-teman. Senyum foto jadi AAB teman-teman. Jadi itu indahnya team building. Dan itu menurut gue itu long termnya. Hasilnya dari team building kalau kita mau kasih cukup effort untuk ngelakuin itu teman ya. Dan puji Tuhan di Connect kita juga dapat wadah yang oke banget, suportif banget. Bisa serame ini juga gue bingung teman-teman udah kayak konser teman-teman ya. Ini acara tahunan kita. Total kemarin sekitar 300 orangan lebih, hampir 400 teman-teman. Tahun ini pengen ngecetak lebih dari 400. Jadi gue sangat puji Tuhan banget udah di wadah yang tepat juga. Dan kalian juga di wadah yang tepat teman-teman. Tepuk tangan buat Legacy teman-teman ya. Ini ramai banget, gue sampai shock. Terakhir video dari gue, kita tonton sebentar. Aku nak, aku bukan tidur ikan ya.
伊人啊也无用，也做工做。我的查某囝是老爷来哦。老乡啊，我都甲你讲啊，一个查甫一个查某好啊。你后生安怎？伊啊也无用诶，伊即个生意啊是做零子，伊等咱的政府啊，佫有生意来往，美国啊、香港啊，佫有伊本八老豆啊。佫有啊，伊啊，在咱们沙拉买一间新厝。咱们沙拉袂歹啊。好啊，比我会更好。伊是 doctor 来的，大London啊 ，specialist 啊，喊咩？cardiology，伊真够趁钱的。安尼搞啊？是咧，你会查我安怎？我逐摆拍电话伊吼，伊真无闲的哦，伊若迄个回家楼做工吼，又淡薄高分啦，真出名的迄个回家楼，我都唔知影叫啥物名吼，就特别吼，伊一年内面会趁到差不多450千哦。是咯是咯，我的囝，伊一斗开刀啊，会趁20千英镑啊，一日会开2个啊。英啊，英，你会惊哩？我的囝好啊，我的囝爱来载我了咯。在咯。是咯，真麻烦哦，逐摆去倒落都爱带我去行哦。你再随来哦。我的囝来了，我的囝，你来，我早晨安。媽好喎，好啊。媽，人哋拉冷佢見馬輪哦。nhưng mà lên chính niên này Teman-teman dari video ini kayaknya waktu itu sempat lewat di FYP gue di TikTok teman-teman, dan ini menurut gue ngingetin gue ke main reason gue justru kenapa gue pengen jalanin Prudential. Banyak orang teman-teman ya kan punya prestasi yang lebih bagus sebenarnya, punya gengsi yang lebih bagus. Pada saat ditanya lu kerja apa, gue kerja dokter, gue pengacara ya kan, gue punya gaji gede banget. Sedangkan kita ditanya agen asuransi, kadang mungkin kita diremehin teman-teman. Tapi yang pasti yang gue tahu, hal yang kita punya dari orang lain gak punya adalah kita punya waktu untuk bisa bareng sama orang yang kita cinta, teman-teman ya. So teman-teman boleh nggak bantu gue untuk kita bangkit berdiri semuanya? Teman-teman, hari ini gue yakin di Legacy kita ketemu bukan suatu kebetulan, ya kan? Pasti kita punya reason masing-masing untuk ngejar Prudentialnya, betul? Dan teman-teman, gue yakin di sini kita orang Legacy, orang bagus, betul? Teman-teman semua pengen sukses, betul? Teman-teman yang pengen sukses bilang yes. Sekali lagi yang sukses bilang yes. Teman-teman, itu dari gue, thank you. Dan gue tutup dengan selamat pagi. Larinya udah lambat dari belakangnya. Oke, aplaus sekali lagi Pak Pandi. Thank you banget, keren banget. Sebelum teman-teman boleh duduk dulu sebelumnya, tapi saya akan minta waktu untuk wawancara dulu. Nah, ya. Wawancara, podcast ya. Oke. Sebelumnya pengen tahu dong Trifandi, Ya. di kamu sekarang kan berarti umur 23 tahun ya? 23, betul. 23 jalan ke 24. Nah, Betul. pengen tahu dong buat teman-teman yang di sini juga masih muda ya. Kira-kira income kamu sekarang dapat berapa sih sebulan? Wow. Oke. Tanyain langsung Dibalik ya. ya kan. Have-nya kita perlu punya dulu nih. Ya, Have-nya ya, pengen tahu dulu. Kira-kira Oke, berapa? kita akan main game sama yang tadi gue cerita ya kok ya. Oke. Lu bilang nominal, gue bilang gede apa kecil, boleh? Oke, boleh. Nah. Oke, Putri yang nanya, boleh Putri yang nanya. Hah? Oke. Di atas 5 juta? Di atas dong. Oh. 15. Di atas. Oh. Di atas. Di atas 25. Di atas. Di atas. Siapa yang punya? Di atas cepet. Oh, di atas cepet? Ya sampai belum lah. Belum. Saya masih bekerja juga, Pak. Oke. 50? 50 di atas. Asik 50 ya. di atas. Menurut saya udah cukup buat gambaran kalian semua Oke. ya. Di belakang ya. Di belakang aja, jangan di sini. Udah cukup udah lah ya cukup. Saya kira di belakang aja nanti. Ya, tapi asik banget ya. Ya, Bayang nggak? ya, ya. Umur 23 tahun, Hmm. pegang uang sebesar itu. Ya. Dan by the way ya, tadi waktu di belakang duduk sama Gaby. Gaby itu salah satu, dia kerja di salah satu company di Bandung. Dan dia ngorder ke Jakarta ketemu papa mama lu. Jadi Oh, ya? aduh ini kayaknya
Langgan gua punya anak deh kok katanya. Oh ya? Oh benar. Kaget loh, beneran. Serius, Oh, ya? tadinya tunjukin Oke, koko lu di toko. Tahu itu. Iya. Ya, sekali lagi, Keren banget. Yang mana? Yang mana Cigebi yang mana? tadi keburu pulang dulu tadi dia. Oh, udah. Tapi dia Nanti tadi, sampein salam ya. tadi Keren dia banget. foto, Tahu terus, dia tahu. Iya, iya. Iya. Liatin ini kokonya, ini papa mamanya kok. Wah, keren, keren. Keren. Saksiannya Iya, real benar, loh. benar. Bikin mama Benar-benar. papa juga ada di toko. Betul. Mereka spouse berdua Ya, tuh ngejain. dan hebat banget. Ya. Dan hebat banget. Ya, Ya, jadi sekali lagi applause yang paling meriah buat Thank Rifandi. you. Ya, thank you. Boleh silakan duduk Thank you. Rifandi. Silakan. Nah, hari ini kita spesial nih, pengen closingnya duaan. Ya, supaya teman-teman dapat POV yang berbeda dari saya dan dari Putri. Boleh dong Put, apa yang kamu dapat hari ini Put? Jujur banyak banget catatannya tadi. Ya, kita dari pagi loh dengerin Rifandi ya Put ya. Jujurnya tadi pas pagi langsung notice, tadi nggak terlalu banyak diceritain background ya, tapi SMK-nya UPH College ya. Jadi tadi kita sempat mikir gimana ya cara kerekrutnya dengan background yang bagus banget. Ternyata cukup simple ya, Iya. ajak ke Dufan aja. Berarti Kadang nggak perlu mikir complicated. Nggak complicated ya. Cukup simple dan lakuin, itu yang pertama yang aku dapat. Dan yang tadi dapat banyak banget mindset yang bagus. simple dan lakukan. Mindsetnya apa aja Put? Yang paling nampar adalah kita sering dikasih tahu pentingnya kita punya dreams, punya goals, di Oke. legacy juga kita punya vision day, tapi tadi dapat yang bagus banget kalau makin lama nilai mimpi kita tuh makin naik. Oke. Kita tiap harinya nunda buat ngelakuin buat apa yang kita mau, ya Oke. siap-siap berarti makin lama kita harus ya bekerja keras ya buat Mundur lagi ya. lakuin sekarang aja dengan Oke. usaha kita supaya nanti nggak perlu nambah-nambah terus effortnya. Yes. Bagus banget. Simple, terus jangan menunda. Hmm. Nah, ada lagi Put? Aduh, banyak banget sih tadi. Hah? Nggak janjian padahal. follow the leader ya. Iya, tadi dapat banyak yang bagus sih, gimana kita jangan cuma join the game-nya aja, tapi kita juga harus berusaha buat jadi top players di tempat kita Competitive berada. mindset. Minggu lalu kita udah diingetin sama Koedo ya. Iya. Hari ini kita diingetin lagi untuk punya competitive mindset ya Put ya. Iya, bener banget, kita udah bagus banget, kita hadir setiap Sabtu Yes. full ya, dempet-dempetan. Tadi kita bercanda agak kayak Transjakarta di peak hour ya ini kayak gitu. Tapi jangan lupa juga buat kita juga punya competitive side, punya sense buat kita harus menangin goalnya kita. Jangan Yes. kita selalu ada di Senin dan Sabtu, tapi Yes. gimana kita juga bisa jadi top player setiap minggu. Oke, thank you Putri. Nah, kalau dari gua sendiri ya, gua dapat satu hal yang bagus banget. Tadi gua mikir pertama kali dengerin Trifandi, gua tahu apa yang gua mau sharing di depan ini. Ya, by the way, umur Trifandi dan gua 2 kali lipat dia. dua show. Masih cuan ya. Nah, Rasio. Oke. tapi yang menarik adalah di bisnis ini ya, pertama ya menurut saya sampai hari ini masih belajar dengerin dari Trifandi. Karena menurut saya gimana pun juga setiap season ada orangnya masing-masing. Dan sekali lagi apa yang kita dapat dari Trifandi itu menurut saya berharga sekali. Ya, poin yang paling cerah buat saya adalah, buat saya pribadi seneng sekali di bisnis ini. Kebayang gak sih kalau hari ini kamu datang sendirian, hari ini teman-teman sendirian nih, belum ada teman, belum ada siapapun juga. Kalian itu minimal ada satu orang yang percaya sama hidup kalian. Jadi Trifandi itu ya, kalau tadi kita dengerin dia, dari nada suaranya, dari cara ngomongnya, itu ciplakan Brian Adelar. Jiplaknya Brian Adelar. Brian Adelar jiplak dari Chris Delvin. Jadi ini bisnis yang asik banget. Ya, untuk jadi lebih hebat, ya kamu cukup follow your leader. Bener gak sih? Nah, jadi ini jiplakan Andre semua nih one day. Ya, bener gak? Kebayang gak sih? Untuk jadi lebih hebat, bener banget. Ya. Satu quotes yang saya nggak pernah lupa. Ya, to be a leader, have a courage to follow and show others how to follow. Ya, bilang kanan kirinya, have a courage to follow and show others how to follow. Jadi kalau hari ini kamu datang sendirian, ya punyalah keberanian untuk ikut
ikutin apa yang leader lu bilang, submit sama dia, dan kasih tahu kanan kiri lu, teman-teman lu gimana cara ngikut yang benar. Ya, hari ini Trivandi boleh seperti itu, jiplakan percis menurut saya, karena dia punya kerendahan hati untuk follow. Yes. I get it in for my wins.